sebagian itu suka parfum yang strong, yang kuat sekali. Nah, sehingga mereka akan balik tuh. Halo sahabat laundry, kali ini kita buka rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Kita bicara tentang apa yang biasanya membuat orang betah terkait dengan parfum. Bisa-bisa ini jadi keunggulan dibanding dengan kompetitor Anda. Jadi bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana cara memahami supaya ini menjadi sebuah keunggulan? Karena salah satu yang membuat orang betah balik ke laundry saya tanya-tanya 4 outlet, saya tanya jawabannya mirip, yaitu parfumnya enak, gitu. Padahal nggak pakai sambal, nggak pakai cabai, ya. Nah, jadi gimana cara berpikirnya? Begini, yang pertama itu Anda mesti paham bahwa parfum itu variasinya sangat banyak, ya. Di produsen parfum namanya itu bisa macam-macam ya, dikasih nama-nama menarik lah ya, entah namanya apa, dikasih nama Lolita, dikasih nama Jelita, dikasih nama Apple, dikasih nama Grand, ya semaunya. Tapi jangan pikir produsen parfum yang satu dengan produsen parfum yang lain itu kalau namanya mirip terus baunya sama, enggak. Jadi Anda mesti paham bahwa ada banyak sekali pilihan. Nah, kalau banyak pilihan, bagaimana memilih? Pertama, lihatlah lokasi Anda. Ya. Nah, di asosiasi pernah dibicarakan mengenai hal ini dan mereka sebagian itu mengaku kalau parfum ini nih di tempat saya banyak komplain. Sebaliknya di tempat lain, wah parfum ini, maksudnya ini parfum yang sama. Wah, orang doyan banget nih parfum ini di tempat saya. Nah, kenapa kok beda? Bukan bau penciuman orang yang beda, tapi audiensnya yang berbeda. Nah, itu mesti dites. Jadi Anda perlu tanya, setiap kali ini Anda perlu tanya sama orang gimana parfumnya, karena itu bisa jadi sebuah faktor yang bisa mengusir atau membuat dia betah. Bagaimana secara umum bagaimana panduannya? Yang pertama, lihat apakah Anda laundry yang berada di pusat kawasan elit. Kalau di pusat kawasan elit, misalnya sebagian di wilayah Kemang, misalnya ya, di daerah selatan Jakarta, itu 2 opsinya. Yang pertama adalah jangan kasih parfum sama sekali. Mereka nggak suka. Kenapa mereka nggak suka? Karena mereka punya parfum. Jadi kalau parfum Anda bentrok dengan parfum mereka, pas mereka pakai, mereka ngamuk malah. Mereka nggak mau. Jadi orang tidak suka parfum karena 2 hal. Pertama, dia punya parfum yang ingin dia pamerin, baunya terkenal, brand tinggi. Nah ini kelompok-kelompok atas, ya. Kalau Anda melayani satuan terutama. Dan yang kedua, mereka tidak suka parfum karena alergi. Ada orang yang bau tertentu dia alergi. Nah itu ya, itu untuk level masyarakat kelas atas. Kemudian kalau seandainya Anda berada, lokasi outlet Anda berada di wilayah basis perumahan yang relatif itu berada di perkotaan, kemungkinan mereka akan lebih suka dengan parfum yang sedang, soft. Gitu ya. Jadi tidak tanpa parfum, tapi juga tidak menyengat. Ya, jadi terurai misalnya tidak terlalu lama baunya, ya. Misalnya terurai dalam 2-3 hari gitu. Selesai. Mereka cocok dengan itu. Tetapi khusus wilayah-wilayah yang agak boleh dikatakan itu agak di luar dari perkotaan besar, agak lebih ke wilayah-wilayah pinggiran kota dan sebagainya, sebagian itu suka parfum yang strong, yang kuat sekali. Nah, sehingga mereka akan balik tuh. Saya punya satu kasus di BSD, ya, itu yang suka cuci di sana itu sebagian besar itu dulu anak-anak kos yang kerja di McD, kerja di KFC, kerja di
apa itu hypermat apa segala macam. Wah, itu mereka senang bau yang strong gitu. Dan mereka lah yang paling banyak datang ke sana. Nah, jadi kalau Anda memilih itu, Anda lihat Anda lokasinya di mana, gitu ya. Nah, tetapi juga baik kalau seandainya Anda selalu memberikan opsi. Opsinya apa? Pakai parfum atau tidak pakai parfum. Kemudian hal lain yang masih rahasia, saya kasih tahu ya. Itu adalah soal pilihannya. Nah, ada model begini. Ada orang yang suka sekali menawarkan 3-4 parfum. Mau pakai parfum ini, atau ini. Nah, kalau seandainya tempat Anda itu tanda kutip sepi, pilihan itu mungkin bisa menyenangkan. Mereka coba bau, mereka coba mana yang mereka suka. Oke. Tetapi itu merepotkan menurut saya. Merepotkan dari segi pebisnisnya. Iya, kalau seandainya Anda tahu, inget terus tuh. Kalau enggak, Anda mesti tanya terus sampai hafal kan. Nah, kalau jumlah customer Anda itu sedikit, Anda bisa hafal. Tapi kalau jumlah customer Anda banyak, bisa salah kasih parfum, bisa jadi bahan komplain. Nah, gimana nyiasati itu? Jangan bilang siapa-siapa. Nyiasatinya, Anda nggak usah kasih pilihan. Jadi Anda tes dulu satu parfum. Kemudian setiap kali customer datang, terutama kalau Anda baru nih, Anda tes dulu. Customer datang tanya, parfumnya enak nggak? Ini, nah, dapat feedback. Kalau itu mereka banyak pujian, tidak ada komplain, ya udah pakai itu aja, selesai. Jadi Anda cuma punya pilihan parfum atau bukan parfum. Nggak usah yang bau ini, yang baunya begini. Ini memperlama proses bisnis. Dan Anda harus stok. Itu juga meningkatkan biaya Anda. Jadi pilih ada satu, uji coba. Kalau baru Anda uji coba 1-2 orang komplain, langsung ganti yang lain. Gitu. Langsung ganti yang lain. Tapi carilah satu supaya Anda tidak memberikan banyak pilihan yang merepotkan bisnis Anda sendiri. Nah, kemudian rahasia yang lain adalah Anda harus perhatikan masuk akal nggak harganya. Karena varian harga parfum itu luar biasa. Karena ada juga bahkan teman-teman laundry yang membuat sendiri parfumnya. Ya. Jadi variasinya, kalau buat sendiri pasti lebih murah kan? Di atas itu ada lagi supplier ini, di atas itu ada lagi supplier ini, di atas itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Variannya banyak sekali. Nah, lihat dong, Anda nggak usah ikut-ikutan. Oh, di situ begitu, pakai itu. Nanti dulu, dia kasih harga berapa di sana? Per kilonya berapa? Per lotnya berapa? Lah Anda sendiri berapa? Jadi ada satu kawan di Bekasi, masuk Bekasi Selatan saya kira wilayah itu dia ngotot untuk memberikan sebuah parfum yang ownernya itu suka sekali. Sementara harga per kilonya itu murah. Sehingga biaya parfum itu menjadi variabel biaya yang tinggi. Yang membuat kemudian dia sering mengeluh kenapa untungnya sedikit. Lah ya salah pilih kan. Jadi tetap aja mesti tahu diri. Tahu bahwa harga itu, harga Anda menagihnya ke konsumen itu masuk akal nggak kalau menggunakan parfum A atau parfum B, ya. Nah, jadi Anda harus tes. Secara keseluruhan, Anda mesti lihat begini. Parfum adalah sebuah komponen yang biasa, rutin Anda gunakan. Karena itu pikirkanlah bagaimana faktor yang rutin Anda gunakan ini menjadi faktor yang membuat customer loyal, bukan yang membuat customer pergi. Salah satu hal yang membuat customer minggat tidak kembali kalau parfumnya nggak cocok. Dia nggak ngomong. Nah, masih paling enak itu kalau Anda tanyain. Lebih baik Anda tanyain sering-sering. Supaya, maksud saya sering-sering itu orang yang berbeda Anda tanya untuk memastikan bahwa parfum itu faktor yang membuat orang betah. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah anjuran, sebuah anjuran yang logis, masuk akal, tetapi Anda bisa pertimbangkan apakah Anda mau menggunakannya atau tidak. Begini, ada anjuran untuk mengatakan
menganjurkan bahwa Anda ganti parfum setiap 3 bulan. Kenapa? Karena menurut anjuran ini, si penganjur ini mengatakan sensitivitas hidung kita terhadap bau itu makin lama, makin sering kita menciumnya, makin rendah sensitivitasnya. Sehingga kalau dia sudah cium parfum yang sama terus dia nggak ngerasa, ini kayaknya nggak ada parfumnya. Bukan karena tidak ada parfumnya, tetapi karena penciumannya menjadi kebal. Karena itu dianjurkan gantilah parfum setiap 3 bulan. Nah, itu bisa Anda pertimbangkan apakah anjuran itu cocok untuk Anda. Karena ada anjuran yang sebaliknya. Nah, ini kan saya minta Anda membuat pertimbangan ya. Anjuran sebaliknya begini. Kalau parfum sudah bikin orang cocok, jangan pernah ganti sampai ada yang komplain minimal 7 orang dalam 7 minggu, 7 musim. Enggak ya. Enggak gitu. Pokoknya sampai ada orang yang komplain. Artinya cara berpikir pebisnis yang satu ini mengatakan, lu jangan terlalu kreatif. Ikutin pasar. Kalau pasarnya sudah oke, lu jangan cari perkara. Ya. Nah, dua-dua masuk akal kan? Yang tadi mengatakan 3 bulan penciumannya sensitivitas penciumannya ini ganti parfumnya. Tapi yang satu bilang, lu jangan cari perkara, jangan bikin repot. Pokoknya kalau oke, udah jalan aja gitu. Nah, Anda jenis yang mana? Anda mau pilih yang mana? Saya serahkan pada Anda. Saya sudah berikan rahasianya. Jangan bilang siapa-siapa. Oke? Sukses untuk Anda.